the Emergency Water Filter for Flood. EWF3, inovasi teknologi penyedia air bersih saat banjir. Sistem ini merupakan teknologi tepat guna penyedia air bersih secara darurat saat banjir dengan air baku dari air genangan banjir. Terdapat 3 filter yang dapat dioperasikan saat banjir tinggi maupun dangkal. Air banjir dialirkan ke filter pertama melalui lubang pipa pada bagian atas. Dengan gaya gravitasi, air mengalir ke filter kedua melalui perahu. Selanjutnya, air menuju filter ketiga, kemudian karena terdapat tekanan, maka air akan menuju bak penampungan air bersih. Pemanfaatan tetes air hujan sebagai sumber energi listrik alternatif. Penelitian ini memanfaatkan tetes air hujan sebagai penghasil energi listrik menggunakan alat modul elektromagnetik, gabungan dari sel elektromagnetik. Berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Uji coba skala lapangan menunjukkan bahwa air hujan dengan intensitas rendah akan menghasilkan arus yang kecil. Sedangkan jika curah hujan besar, maka arus akan maksimal. Upaya konservasi wilayah perairan lumpur lapindo dengan fitoremediasi tumbuhan ekor kucing, Typha angustifolia. Kualitas air resapan lumpur lapindo yang terdapat tumbuhan Typha angustifolia tidak terdeteksi logam berat timbal. Sedangkan pada tumbuhan Typha angustifolia terdapat timbal. Oleh karena itu, tumbuhan tersebut dapat mereduksi pencemaran dan dapat digunakan sebagai konservasi sumber daya air bagi desa Siring dan masyarakat sekitar. Pengurangan kadar logam berat pada air dengan daun jambu biji dan biji durian. Daun jambu biji Psidium guajava dan durian Duriosibenthinus dapat menurunkan kadar logam berat pada air karena mengandung patchen, polimer heterosakarida. Di laboratorium, penurunan zinc dan timbal dilakukan pada air limbah buatan yang ditambah pelet daun jambu dan pelet biji durian. Ternyata, daun jambu biji lebih efektif menurunkan kadar zinc dan timbal jika dibandingkan dengan biji durian. Serbuk tulang ikan lele sebagai alternatif koagulan alami penjernih air rawa di Jakabaring, Palembang. Penelitian ini mengolah air rawa menjadi air bersih dengan memanfaatkan serbuk dari tulang ikan lele sebagai koagulan, sehingga diperoleh air bersih dengan kandungan besi, tingkat kejernihan, dan pH yang sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan. Pengendalian daya rusak sumber daya air megafilter. Alat penjaring sampah di situ Pamulang. Alasan penempatan megafilter sejajar dengan pintu air dikarenakan sampah dapat terperangkap dengan cara menggerakkan 2 katrol sebagai penghubung filter dengan tuasnya yang bekerja dengan prinsip engsel lengan. Saat filter dinaikkan, kedua katrol diputar hingga posisi filter 90 derajat. Untuk selanjutnya, tumpukan sampah plastik digaruk garpu lalu dimasukkan ke dalam karung. Penggunaan katup pembuang udara otomatis (Automatic Air Exhaust Plug) untuk menghemat biaya pelanggan PDAM. Tekanan udara pada jaringan perpipaan yang dapat menggerakkan water meter terjadi saat pasokan air dibuka kembali setelah dihentikan oleh PDAM dalam rangka pembersihan atau pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan konsumen yang dirugikan, dikarenakan harus membayar tagihan meskipun air tidak mengalir. Cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan memasang katup pembuang udara otomatis.
yang berfungsi membuang udara dari pipa distribusi PDAM yang masuk ke instalasi pelanggan. Penggunaan katup pembuang udara otomatis pada instalasi jaringan air minum ini dapat menghemat biaya pelanggan 5% dibandingkan jika tidak dipasang alat tersebut. Inovasi pengembangan sensor cahaya dalam penanggulangan sampah plastik di Sungai Kota Kendari. Komponen alat yaitu Light Depend Resistor. Prinsip kerja sangat sederhana. Ketika sampah melewati sinar laser, maka sinar laser tidak mengenai Light Depend Resistor karena terhalang sampah. Arus listrik memutar menggerakkan roller dan sampah akan digerakkan ke bak sampah. The Power of Water Games sebagai bentuk dukungan generasi muda dalam melestarikan sumber daya air. Dibuat The Power of Water Games sebagai bentuk dukungan generasi muda terhadap pelestarian sumber daya air dengan konsep cara bermain game. Dengan cara bahwa pemain yaitu tokoh arsitektur bendungan yang bertugas harus membangun bendungan sebelum banjir datang. Di level pertama, pemain membangun bendungan di Kali Code. Setelah berhasil membangun bendungan tersebut, pemain akan mendapatkan reward dalam bentuk poin untuk mengupgrade tool. Selanjutnya, pemain akan dibawa ke level berikutnya. Aplikasi database media informasi sungai-sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibuat aplikasi database sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka untuk mengatasi sulitnya mendapatkan informasi debit dan curah hujan sungai, dan diharapkan agar dapat mengelola sumber daya air dengan tepat.